para calon ASN ini yang saat ini sudah dijanjikan untuk diangkat itu loh. Kalaupun mungkin bisa dilakukan ya barangkali itu terbatas ya. Nah ini jadi tidak masif ya karena jumlahnya kan sangat besar ya. 1.017.000 untuk PP P3K dan 248.000 untuk calon pegawai negeri sipil. Ini jumlah yang cukup besar ya untuk kembali istilahnya menempatkan mereka dalam posisi tersebut ya. Ya sebagai sebuah solusi bisa saja ditawarkan, tapi mungkin ini akan sulit untuk dilakukan. Ya karena ini berkaitan dengan cost production dari perusahaan BUMN atau tempat bekerja yang lama dan mungkin sudah terisi juga jabatan-jabatan tersebut. Apalagi dengan resesi ekonomi yang semakin sulit, biaya produksi semakin mahal. Ya. Ini akan menjadi halangan terbesar menurut saya. Oke, Bang Doli, kalau melihat tadi kemudian untuk melindungi hak-hak dari para CPNS dan juga P3K ini seperti yang disampaikan oleh Pak Wamen adalah tidak perlu kemudian untuk dilakukan secara serentak begitu pengangkatannya dan kemudian untuk dari yang disarankan oleh ataupun yang akan dilakukan oleh Kepala BKN begitu ini juga melindungi hak-hak mereka dengan cara adalah mengkomunikasikannya kembali dengan perusahaan-perusahaan terkait. Sepertinya sulit untuk direalisasikan. Bagaimana kemudian dari pihak DPR ini apakah ini menjadi sebuah ketegasan, penekanan, memang akan dipanggil kembali dari Menpan RB untuk kembali mendiskusikan, mengkaji ulang terkait dengan penundaan pengangkatan ini, Bang Doli? Iya, saya kira kalau kemudian yang sudah resign, kita kemudian melakukan proses negosiasi untuk kembali bekerja itu nggak mudah ya. Karena perusahaan-perusahaan atau BUMN itu kan juga pasti sudah melakukan pengambilan keputusannya dengan pertimbangan dan proses yang cukup panjang dan matang gitu. Jadi nggak mudah orang udah keluar suruh masuk lagi itu tidak gampang. Nah oleh karena itu yang paling realistis adalah bagaimana kembali DPR bersama pemerintah membicarakan ulang ya tentang soal keputusan pengangkatan itu yang terlalu lama ya dari proses seleksi atau pengumuman yang sudah disampaikan ke publik itu. Nah pilihannya dua ya, kalau memang tetap harus serentak saya kira tidak bisa terlalu lama. Yang kedua ya tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Eko itu bahwa yang memang tidak mungkin harus ada keserentakan gitu ya. Jadi dikasih saja batas maksimal sampai bulan berapa. Nah bagi kemudian harus kerja cepat ya Kementerian Pan RB berkoordinasi dengan seluruh instansi dan lembaga. Mana yang memang paling mungkin cepat untuk bisa diterima, ya langsung diangkat. Atau seperti yang saya katakan tadi, solusinya SK-nya diterbitkan dulu, nah baru nanti kemudian terhitung masa penempatannya, baru kita sesuaikan lagi dengan kesiapan dari masing-masing lembaga dan instansi itu. Oke Bang Doli, artinya kebijakan untuk pengangkatan CSN dan juga P3K ini seharusnya lebih fleksibel, lebih adaptif, lebih responsif begitu terhadap kebutuhan instansi dari pemerintah dan juga calon pegawai itu sendiri begitu ya. Dan nanti ketika memang sudah kembali melakukan rapat memanggil lagi dari Kemenpan RB ini, apakah mungkin untuk kemudian dari pengangkatan ini bisa dipercepat prosesnya Bang Doli? Masih ada tidak Bang Doli? Ya itu yang mau kita dengar nanti dari pemerintah, terutama dari Menteri Pan RB. Karena ini tadi menyangkut soal trust juga ya. Jangan sampai pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang memang ini cukup jarang, misalnya menerima sekian juta orang, itu diputuskan. Nah kemudian tidak ada kepastian. Ini kan soal ya trust masyarakat kita kepada pemerintah, pada negara. Nah apalagi kan kita ini sekarang masih menjalani masa-masa pemerintahan ya. Saya kira kita harus juga membangun kepercayaan yang tinggi pada masyarakat kita.